Kalau kita bicara pemasaran, orang kan tampilnya pemasaran itu kan rumusnya ada 4 AIDA. Awareness, interest, desire, sama attraction. Memulai e-commerce, oh ya e-commerce itu memang menguntungkan dari sisi cost juga nggak terlalu tinggi. Cuma tidak hanya seperti itu, harus tahu tentang ilmunya. Awareness itu tampilannya kita perhatikan tampilannya itu selalu ada kata-kata yang membuat orang ingin ngeklik. Kata-kata kunci ingin ngeklik, membuat orang penasaran. Sesuai dengan demand-nya. Ya, demand. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Dodi ini ya, di tengah kesibukan beliau sebagai Vice President S-Region Indonesia Timur di XL Axiata ya Mas Dodi ya. Gimana kabarnya Mas Dodi? Alhamdulillah, saya Gus. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita melihat data Mas. Setiap orang ya, bahkan Indonesia ini menurut APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, merupakan potensi ketiga terbesar dunia pengguna internet Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas, bagaimana sih Indonesia, warga Indonesia ini sekarang menjadi salah satu negara yang pengguna internet terbesar ketiga di dunia dan di Asia ini Mas. Kalau secara empiris datanya sepertinya keempat ya Gus ya, karena ada Amerika di sana. Oh iya, Amerika ya. Jadi ada China, Amerika, India, dan kemudian Indonesia. Oke, ya. keempat. Oke. Keempat. Nah, kalau kita bicara secara pertumbuhannya memang Indonesia luar biasa. Nggih. Bahkan kalau bicara growth-nya year on year, bicara growth-nya key on key, quarter on quarter, Indonesia itu termasuk menjadi negara dengan pertumbuhan pengguna internet yang luar biasa. Pertumbuhannya. Oke. Yang kedua, kalau kita bicara tentang demografi, anak muda yang menggunakan internet. Ya. Contoh saya melihatnya dari satu aplikasi aja. Jenengan mungkin nggak familiar sama namanya Douyin, nggak familiar ya? Iya, belum. Itu TikTok. Itu aslinya namanya Douyin. Jadi itu namanya namanya TikTok. Itu penggunanya luar biasa meningkat, dan kalau kita bicara di Indonesia menjadi salah satu negara yang pengguna TikTok, kalau kita bahasanya talkers gitu ya. Talkersnya itu growth-nya dari year on year itu luar biasa. Sekarang kalau kita tanya pengguna internet saat ini siapa sih nggak punya TikTok? Kalau dulu mungkin zamannya Gus Hamid, zamannya Friendster gitu ya. Betul. Sama Yahoo Messenger, MRC gitu ya. Iya. MRC, kemudian masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, kemudian masuk ke TikTok, dan juga ada YouTube dan segala macam. Namun begitu, yang menarik kalau kita melihat kenapa sih kok begitu cepatnya pertumbuhan dari jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia, selain memang dari sisi level kuriusnya orang Indonesia terhadap teknologi baru. Yang kedua adalah dari sisi behaviornya orang Indonesia yang memang orang yang sosial. Betul. Suka berkomunikasi, suka berhubungan lah ya. Komunikasi konteks dengan each other, bahkan mencari teman-temannya yang baru ataupun yang teman-teman yang lama dicari di media sosial. Ternyata salah satu faktornya kenapa kok sedemikian cepat pertumbuhan dari sosial media dari sisi internet adalah bahwa ini bisa menjadi menjadi lahan untuk mencari kehidupan sehari-hari, menjadi tempat mencari uang baru, mencari bahkan kalau misalnya kita tanya ke anak-anak muda itu ya, yang masih SD mungkin SMP, kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi apa? Konten kreator, YouTubers, gamers, TikTokers dan segala macam. Jadi profesi saat ini. Dan kita tahu juga ditambah lagi sama kita lihat di Indonesia itu banyak sekali YouTuber yang pendapatannya Masya Allah. Ya, kalau kita lihat secara potensi kedepannya memang masih banyak sekali potensi yang masih bisa kita gali di sana. Terutama kalau kita lihat dari sisi yang sekarang saat ini sudah bekerja pun atau yang masih sekolah pun, apakah bisa mencari uang? Jawabannya sangat bisa. Betul.
pertanyaannya bagaimana? Betul. Kalau kenapanya sudah kejawab tadi, bahwa kenapanya salah satunya adalah memang makhluk sosial. Ya. Pengen mencari jati diri, pengen Yes. menunjukkan siapa Eksistensi, dirinya, eksistensi dan segala macamnya. Namun di balik itu banyak yang karena ingin mencari pendapatan atau menjadi profesi baru. Contoh, kita nggak kebayang dulu itu kalau bicara tentang pekan olahraga nasional, kita bicara tentang sebuah kompetisi olahraga itu harus physically. Betul. Sekarang sudah ada e-sport ya, sudah ada e-sport yang dimana electronic sport. ya electronic sport. Jadi kayak contohnya perlombaan tentang Mobile Legends, Ya. PUBG dan lain-lain. Itu menjadi sebuah profesi Baru jadi profesi baru dan profesional. Gajiannya juga profesional. Ada gajiannya profesional dan ada sponsornya dan ada lembaganya. Bahkan kalau nggak salah KONI juga sudah punya lembaga khusus yang untuk menangani e-sport anak-anak muda ini, yang memayungi itu. Jadi bagaimana mereka bisa berkompetisi lintas antar regional di Asia Tenggara atau level Asia atau level dunia bahkan dan segala macam. Dan beberapa kali kita melihat anak-anak muda kita mampu bersaing dari sisi e-sport, dari sisi atlet e-sport kita itu dari level Asia bahkan dunia, Gus. Ini menarik. Pertanyaannya, bagaimana caranya bagi teman-teman yang mungkin baru memulai, saya bisa mengambil bagian di arah itu? Ya, di bagian apa? Bagian apa? Ya, itu Mas. Ada hal yang saya pribadi pengalaman ya, bukan kok saya orang yang mencari uang dari situ, cuma saya punya teman-teman yang banyak mencari dari sana, dari pendapatan dari media sosial, dari internet, terutama dari konten kreator, kemudian dari apa istilahnya Gus? E-commerce ya. E-commerce, electronic commerce. Kemudian dari gamers juga. Kalau saya gamers, saya terus terang saya nggak paham karena saya nggak pernah nge-game. Saya nggak paham. Saya coba split yang gamers nanti. Kalau gamers nanti mungkin bisa diundang narasumber yang memang dia gamers. Saya nggak tahu tentang gamers. Tapi kalau kita bicara tentang e-commerce, kita berbicara tentang apa namanya, tentang konten kreator. Salah satu cerita gini. Dulu ada seorang penjual sate. Dia jual sate itu kontrak rumah di sebuah ruko gitu ya. Ketika pandemi pertama 2019 itu awal pandemi, 2020 awal pandemi itu dia akhirnya tutup lah. Sudah aku tutup aja lah. Kenapa? Karena nggak punya pelanggan. Satu, pelanggannya jarang ada yang datang dan dia harus bayar uang sewanya, Gus. Lanjut terus sewanya ya. Sewanya lanjut listrik, terus. Lanjut. Dia punya kemampuan untuk membuat sate yang enak memang. Akhirnya dia putuskan taruh di rumah, tokonya taruh di rumah. Memang rumahnya agak nggak strategis lah kalau secara physically. Cuma dia mulai membuka yang namanya online untuk food delivery-nya. Food delivery. Kemudian dia juga menjual beberapa packaging yang dia bisa dikirim ke luar kota tanpa harus basi dan segala macam. Apa yang terjadi ketika dia sudah berjalan kurang lebih satu kuartal, 3 bulan, 4 bulanan kurang lebih kalau nggak salah ya saya itu. Saya dapat informasinya dari salah satu saudara saya yang dia memang dekat sama beliau ini. Justru ketika dia bergerak di e-commerce seperti itu, omsetnya naik 300% daripada yang di ruko, yang offline. Jadi cost-nya dia tidak ada cost untuk sewa ruko, nggak ada cost untuk kebersihan keamanan karena memang lokasinya memang di tempat yang strategis. Cost karyawan tetap ada dia, tapi secara omsetnya pertumbuhannya dia lebih 300 kali lipat. 300%, 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat, 300 something lah ya, 3 kali lipat seperti itu. Dan sampai saat ini kalau kita berbicara tentang omsetnya mereka, beliau ini dan terus berkembang. Beliau berencana untuk mulai untuk mengembangkan dengan makan-makan yang lain. Itu dari e-commerce. Ada satu lagi cerita tentang e-commerce. Salah satu teman saya, ini kalau ini saya bukan ikut andil ya, ikut ngawal beliau mulai dari zero. Sebelumnya beliau ini jualan, sudah mulai e-commerce sejak awal. Jualan jus, kemudian jualan jus, kemudian jualan apa namanya, jualan sebuah makanan gitu. Itu kayak cuy mie yang paket gitu. Dia sudah mulai e-commerce. Cuma kenapa kok nggak seberapa kenceng? Padahal dia e-commerce, beda sama yang tadi. Tadi sudah e-commerce, online food delivery, dan sekarang e-commerce. Cuma dia kenapa kok nggak seberapa kenceng? Ujung-ujungnya balik lagi masalah produk, demand.
saya menyarankan beliau untuk membuat rendang. Oke. Rendang kemasan dan segala macam. Walhasil ini sudah berjalan 1 tahun, omsetnya beliau sudah tumbuh bahkan mengalahkan bisnis yang pertama. Tumbuhnya ya kurang lebih 200 sekian something lah. Kalau nggak salah sekarang sudah posisinya omset bersihnya setiap bulan itu 20-an sekian juta. Oke. Berarti dengan adanya internet ini kalau kita menggunakan packaging yang tepat, mempunyai ide dan inovasi yang tepat, kita bisa Mas ya. Ya. Bisa mengambil gitu. Ada satu pelajaran yang saya ini, kalau teman-teman mau mulai e-commerce, e-commerce itu memang menguntungkan dari sisi cost juga nggak terlalu tinggi. Cuma tidak hanya seperti itu, harus tahu tentang ilmunya. Satu, ada supply and demand. Ya. Kemudian 2, produknya memang unik. Yang ketiga secara kualitas memang oke. Dan yang paling penting adalah pelayanan. Yes. Contoh sederhana gini Gus, pinjam pulpennya. Oke, monggo. Ketika saya ngomong ke pulpen itu, Gus minta tolong jualin pulpen saya. Saya kasih ke jenengan. Pasti yang dilakukan pertama kali, Mas ini pulpennya bagus loh, ini dari ini. Itu cara-cara common. Ya. Cara-cara yang biasa. Kalau misalnya saya zaman kasih ke saya, tolong jualkan pulpen ini. Saya tanya, Gus bisa minta tolong ditulis namanya nggak di kertas itu? Pasti jangan jawab, saya nggak punya pulpen. Nah ini supply and demand. Oke, sesuai dengan demandnya. Ini namanya supply and demand. Nah hal-hal yang seperti ini harus dipahami teman-teman yang kita berusaha untuk membuat sebuah hal yang baru untuk e-commerce ya. Tahu ilmunya tentang bagaimana promo ads di Instagram, di Facebook atau di aplikasi-aplikasi food delivery online yang ada saat ini. Namun tidak mempunyai produk yang spesifik yang cukup menarik untuk bisa menarik demand, rasanya juga harus diperhatikan begitu, terutama harga, packaging, kemudian pelayanan juga. Yang menarik lagi adalah konten kreator. Satu cara untuk bisa mendapatkan rupiah, mendapatkan jadi profesi konten kreator. Saya mengamati kalau kita bicara konten kreator yang saat ini lagi booming itu punyanya Master Corbuzier ya. Deddy Corbuzier. Ya. 3, 2, 1, close the door. Itu. Dan yang kedua adalah Narasi TV, Naswa. Kenapa Mas itu? Dua ini kok bisa menjadi apa ya? Raja lah ya dan ratu lah ya. Kalau kita bicara tentang bisnis itu untuk untuk menjadi sesuatu di bisnis ada 2 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama kita menjadi driving the wave, mengikuti tren, atau kita game changers, bikin tren sendiri. Game changers ini memang agak berat. Tidak gampang membuat game changers, hanya orang-orang tertentu yang mampu dan berhasil menjadi game changers. Contohnya kalau kita bicara Gojek lah ya, saya sebutkan nama Gojek. Itu saya ingat sekali kata-katanya Nadiem Makarim, bahasanya waktu itu ya saya sedang memikirkan sebuah masalah yang besar yang saya juga sendiri alami. Saya sendiri juga ngojek kemana-mana, tapi untuk cari. Artinya kalau kita bicara untuk solusi sebuah konten yang untuk kita deliver dan itu akan menjadi besar, ya kita harus berpikir besar. Berpikir besar. Itu untuk game changers. Contoh kayak Apple, Microsoft, kemudian kita bicara Tesla, Elon Musk, kita bicara tentang Meta, Facebook dan segala macam. Itu adalah orang-orang yang berpikir tentang menjadi game changers. Membuat tren baru. Dan itu memang butuh extraordinary, bahkan butuh sisi-sisi keberuntungan khusus, butuh ilmu-ilmu yang tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Yang menarik adalah kita bisa menjadi driving the wave, mengikuti tren. Balik ke tadi yang Master Corbuzier sama Narasi TV. Narasi. Deddy Corbuzier ini kalau kita lihat podcastnya itu sepertinya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya bahannya itu serius, sangat serius, membuat kita serius. Kita diajak untuk memikirkan sesuatu yang justru kalau bahasa Jawanya tuh lapus ya dimikir itu, tapi jadi ikut memikirkan gitu. Iya, padahal ya harusnya tidak usah dipikir. Usah dipikirkan, ngapain kita gitu? Tapi karena kita tertarik dengan bahasanya dia dan jadi suatu yang serius. Dan orang-orang itu nunggu, ini kira-kira tema apa yang akan diangkat? Tidak hanya nunggu tema apa yang diangkat, ketika nonton di detik pertama, menit pertama itu tidak berhenti untuk sampai di menit yang terakhir. Betul. Dia langsung menunggu terus sampai menit terakhir, kepingin tahu goalnya seperti apa. Emang Deddy Corbuzier punya kecerdasan yang rata-rata ya. Betul.
Yang kedua yang menarik adalah Mata Najwa, narasi TV lah ya. Narasi TV. Najwa Shihab itu kita melihatnya beda. Kalau Deddy Corbuzier itu adalah serius, kalau Najwa itu kurius, Membuat orang penasaran. Dari tagline-nya aja, benarkah 3 periode? Nah, gitu ya. Jadi paham tagarnya ya, itu. jadi paham dan segala macam. Membuat orang jadi kurius. Ada satu lagi tren yang membuat orang tersenyum, tertawa. Bahkan yang kalau kita bicara antitesisnya ya, antitesanya dari yang kedua-duanya itu. Dan itu membuat orang jadi seakan-akan refresh. Ini yang saya cari. Karena ringan. Ada pilihan-pilihan demand di sana para warganet ini. Kalau dulu bahasa netizen, sekarang warganet itu ya. Warganet itu mencari, saya itu suka sesuatu yang serius, saya akan melihat podcastnya siapa. Saya sesuatu yang religius, saya akan melihatnya podcast yang mana. Sesuatu yang kurios, saya melihatnya podcast yang mana, sesuai dengan demandnya masing-masing. Bahkan kalau untuk orang-orang yang hanya sekedar refresh saja sehari-hari, dia akan mencari yang contohnya ya yang satu yang lucu-lucu lah ya, kayak podcastnya Vindes, podcastnya Sule, podcastnya Prediksi, Lapor Pak dan segala macam. Istilah saya kalau podcast seperti itu adalah podcast yang fabulous. Fabulous itu maksudnya membuat orang jadi menyenangkan, menjadi orang yang menyenangkan. Bagi para konten kreator ya, konten kreator itu kalau kita bicara sebagai TikToker, sebagai orang yang suka membuat video kecil reels dan segala macam, pilihannya Anda ingin dipersepsikan seperti apa? Ya. Yang menarik di TikTok itu, kalau kita ngambil videonya orang, kita potong dengan durasi yang memang ada batas maksimalnya di TikTok kan ya, batas maksimalnya. Kita upload ulang dengan kita custom sedemikian rupa, itu viewernya nggak banyak. Tapi kalau kehidupan sehari-hari kita, yang kita syuting ketika masuk mobil, yang kita ngutang yang nggak dikasih sama teman kita, seperti itu ya. Satu yang sehari-hari itu justru banyak viewersnya. Natural satu, dan memang orang itu cenderung kepo, cenderung ingin tahu apa sih dilakukan sama orang lain dan ingin dapat pelajaran dari yang dilakukan sama orang lain. Atau bahkan juga ada yang ingin menjustifikasi bahwa apa yang saya lakukan benar dengan melihat orang itu kan kalau dia lakukan seperti itu salah. Kuncinya kalau mau jadi konten kreator, satu memang harus kreatif, jadi diri sendiri, dan jangan berhenti untuk membuat kontennya. Terpenting adalah ya jangan baperan ya, karena pasti ada yang like, ada yang dislike, ada yang mendukung, ada juga yang mencaci maki. Ya tentunya harus ada etika ya. Jangan sampai kemudian membuat hal-hal yang di luar etika yang justru bermasalah sama hukum dan lain-lain. Ini yang kita harus perhatikan ke teman-teman. Bagaimana caranya agar konten yang saya buat, Pak, saya ini sudah buat banyak konten seperti ini, namun kok masih belum banyak viewersnya? Itu pertanyaannya. Bahkan dia sudah menggunakan media-media yang agak serius, kameranya lainnya kontennya serius, tapi viewernya tetap sedikit. Itu gimana? Kuncinya satu. Gimana Mas? Kolaborasi. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini bisa antar sosial media yang dia punya, atau sekedar tag orang lain. Kalau di Instagram itu ada hashtagnya dan segala macamnya. Misalnya dengan menggunakan Twitter itu kan trending ya, dari hashtag yang trending itu banyak dari Twitter. Facebooknya juga harus membuat hashtag yang sama, dan istiqomah. Ini masalah endurance. Masalah endurance. Saya yakin sekali yang namanya pembalap MotoGP itu kayak Alex Espargaro, kemudian Quartararo, kemudian siapa kemarin jatuh itu? Marquez. Itu mereka itu punya skill. Ya jelas. Saya yakin mereka punya skill. Mereka bukan orang ecek-ecek yang pembalap liar, itu bukan. Pasti skillnya juga luar biasa. Motornya juga motor yang luar biasa. Tapi kenapa bisa jadi pemenang? Salah satunya adalah endurance. Itu daya tahan fisiknya dia harus muter sekian lap, 52 lap, 20 sekian lap. Dan hitungannya diakumulasi ya Mas? Diakumulasi. Dan kecepatan sedemikian rupa. Kemudian dia physically dia harus masuk finish pertama di akhir lap dan lain-lain. Itu kan butuh endurance, butuh daya tahan dari sisi mental, dari sisi fisik, dari sisi fokus. Nah itu Mas, yang cara mempertahankan endurance itu gimana? Kalau kiai kita kan kenal dengan istilah al-istiqomah khairum min alfi karomah itu kan. Nah itu kan bagian bahasa kita endurance itu gimana itu? Lari jarak jauh lah bahasanya. Saya percaya endurance itu harus dimulai dari satu intention.
Intention, niat. niat. Innamal a'malu binniyat di situ. Oke. Kalau berbicara tentang niat itu tidak terlepas dari yang namanya passion. Harus senang. Seneng, cinta. Kalau tidak suka dengan sebuah aktivitas yang menurut saya, jenengan atau siapapun yang ingin menjadi konten kreator tapi nggak nyaman dengan hal itu, ya jangan diharapkan. Yang ketiga, kalau kita bicara menjaga endurance itu jangan pernah berhenti belajar. Harus selalu penasaran. Terus ya. Harus setiap saat itu mempunyai hal yang baru yang dia pelajari, entah itu dari YouTube atau dari buku dan segala macam. Itu hal yang baru yang dia pelajari. Sesederhana deh, kita bicara podcast. Alat ini kan awal muasalnya mungkin dari handsfree biasa gitu ya. Handsfree ya. Kemudian berkembang jadi alat seperti ini. Jadi suaranya, artikulasinya terdengar dengan jelas. Kameranya pun juga kamera dulu pakai handphone biasa, sekarang sudah ada lighting dan segala macam seperti ini. Ini kan belajar terus. Ya. Belajar terus, upgrade. Karena saya percaya satu hal itu akan terus bisa berkembang kalau kita terus mengupgrade 3C kita. Oke. Napa mawon niku Mas 3C? Yang pertama adalah capability, Ya, kemampuan kita. Yang kedua adalah capacity. Kapasitas. Kapasitas itu dari sisi mental kita, kreativitas kita itu adalah kapasitas. Oke. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dari sisi komunikasi. Komunikasi ini mulai dari bahasa tubuh, bahasa lesan, bahkan bahasa ketikan jempol kita itu ketika kita ngetik, kita itu harus tahu kapan ada koma, titik, titik-titik banyak, terus emoticon apa yang kita gunakan dan segala macam itu adalah bahasa komunikasi. Ketika saya ketemu sama Gus Hamid misalnya, ngobrol sama Gus Hamid, walaupun saya tersenyum lebar Gus, tapi di hati saya itu nggak terlalu nyaman dengan jenengan. Itu pasti sampean kerasa dong. Iya, pasti kerasa. Wah, Mas Dodi gak terlalu nyaman sampai aku digawe-gawe ki Mas. Kayaknya mikir yang lain ini. Kayak mikir yang lain. Tapi kalau misalnya saya walaupun biasa-biasa aja sambil doing something else itu, melakukan sesuatu yang lain yang ya menurut, tapi saya senang. Itu nggak akan berhenti itu ngobrolnya. Betul. Kayak kemarin kita telepon-teleponan malam itu ya. Sampai 2 jam 3 jam. Itu endurance. Iya. Berarti kayak fenomena Ghazali everyday itu juga endurance ya. Passion dulu. Iya, passion ya. Dia passion kemudian jadi intention, jadi niatan untuk dijual itu. Kemudian jadi endurance-nya juga. Endurance-nya juga ada ya. Betul. Berarti niatnya oke. Iya. Kemudian daya tahannya oke dan dia bertahan. Dia istiqomah setiap hari foto selfie selama 4 tahun. Terus itu kan sebenarnya di pesantren kita sudah ada itu Mas. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Ya Ghazali itu permasalahan lucunya gini, 4 tahun yang lalu dia nggak tahu tentang NFT. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Artinya ada sesuatu yang dia lakukan dari sisi passionnya dia. Iya, oke. Ketika dia sudah mengumpulkan semuanya di file dan segala macam, kok ada kemungkinan, ada possibility dari si ini, dia lakukan. Dan ada keunikan. Ya ini kita bicara tentang passion tadi itu kan ada capability, capacity sama komunikasi. Itu tidak bisa yang namanya kita berhenti belajar. Yes. Saya yakin sekali kalau teman-teman yang saat ini menggeluti konten kreator, menggeluti e-commerce dan segala macam, saat sudah merasa jago, nah itu justru dia akan turun ya. Saat dia sudah merasa pinter, hebat, dia akan turun. Betul. Kosongan gelas. Terus berarti harus selalu belajar. Terus. Salah satunya adalah dengan cara melihat podcast ini. Oke, iya Mas. Nanti detailnya kita akan coba nanti di lain waktu ya. Oke. Sampai kita bicara teknisnya nanti. Saya kemarin membaca penelitian Elvara Research Mas. Jadi Elvara Research itu miliknya Mas Hasan ya. Mas Hasan sekarang sekretaris Lapkesdam PBNU. Beliau kemarin mendeklarasikan hasil penelitiannya bahwa sekarang Islam itu tersegmentasi menjadi 3. Yang pertama adalah perkotaan urban, yang kedua adalah milenial, yang ketiga adalah kelas menengah secara ekonomi. Nah, bagaimana Mas dengan adanya internet yang seperti sekarang, bagaimana Islam ya bisa menjadi oase ya, bisa menjadi solusi di tengah-tengah mohon maaf banyaknya sampah informasi yang masuk ke HP kita. Mungkin Mas Dodi punya trik atau bagaimana cara Islam ini menjadi solusi soleh fi kulli makan wa zaman,
sesuai dengan ini loh, Islam ada jawabannya. Islam itu sudah sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Bagaimana Mas? Kalau ini bisa jadi saya salah ya. Kalau pendapat saya pribadi, tadi ada urban, ada segmen anak muda, kemudian yang ketiga ada kelas dari menengah. segmen kelas menengah, yang middle up lah ya, middle up lah ya. Ada orang yang kerah putih baru bekerja. Dan segala macam, yang baru punya mobil, orang kaya baru nyicil rumah, bukan kaya sih, tapi dia baru mampu untuk mau melakukan sesuatu yang sebelumnya dia nggak pernah nonton 21, sekarang bisa ngajak istrinya nonton 21, keluarganya segala macam, ada pendapatan baru di sana. Saya pribadi mengalami di kehidupan profesional saya sehari-hari bahwa semua segmen tersebut tidak bisa melakukan lintas segmen. Nggak bisa ya? Kalau menurut saya, misalnya punya segmentasi masing-masing. Orang urban mau masuk ke segmen milenial itu ada bisa mungkin few orang ya, sedikit sekali. Sedikit ya. Yang bisa dilakukan adalah ya milenial harus dimasuki orang milenial juga. Ya, sesuai dengan anak muda juga. Ya, sesuai dengan kelasnya, segmennya. Yang perkotaan ya harus orang perkotaan juga yang masuk ke sana. Yang untuk middle up juga harus orang middle up di sana. Bisa naturalisasi ya Mas. Kalau hemat saya itu membutuhkan waktu, kalau misalnya harus lintas itu membutuhkan energi yang luar biasa. Effort ya. Contoh, saya nggak bisa menyebut dengan orang milenial ya. Kalau dari sisi usia dan dari tampak fisik kan nggak bisa. 35 Mas saya. Nggak bisa. Kalau saya kan masih bisa disebut orang milenial. Kolonial jenengan. Posisinya kalau misalnya jenengan mencoba masuk ke milenial mungkin bisa hanya sekedar untuk menjadi overview di atas doang. Untuk masuk ke dalam harus orang milenial sendiri. Karena sampean bukan orang milenial yang nggak tahu sehari-harinya seperti apa. Dia punya tim baru, dia jago desain, dia jago sesuatu yang ketika saya minta tolong untuk membuat materi presentasi itu, saya itu wow gitu. Di luar ekspektasi. Beyond expectation. Jadi luar biasa. Keren juga ya. Jadi pola pikir milenial dia itu membuat materi presentasi itu saya juga, wah ini keren nih. Satu kelemahannya adalah dia baperan. Nggak bisa di pressure seperti zaman kita dulu, nggak bisa lah. Kalau ini nggak mau sama saya, ya sudah saya keluar aja. Artinya kalau untuk masuk ke dia, kita harus coba menjadi dia. Iya, harus mengikuti frekuensi dia. Betul. Mengikuti irama. Permasalahannya kalau misalnya lintas segmen seperti tadi itu kadang-kadang kalau dipaksakan, tadi balik lagi, yang namanya senyum itu beda. Kalau artinya dipaksakan nggak bisa. Kalau usulan saya ya kita harus mencari segmen masing-masing. Sampean untuk yang middle up, sampean yang untuk milenial, sampean yang untuk urban, ayo kita upgrade bareng-bareng secara capability, keilmuannya, capacity dari sisi bagaimana menyampaikan kreativitasnya dengan cara entah itu pakai TikTok, entah itu pakai Instagram, entah itu pakai YouTube atau apa dan segala macam. Sesuai dengan segmennya masing-masing, dan secara komunikasinya pun juga biar mereka sesuai dengan segmennya masing-masing. Dan ini memang harus sudah rasanya perlu dimulai ya. Perlu dimulai, dan saya yakin sudah dimulai sih ya. Cuma memang harus sudah ada yang lebih terstruktur. Terstrukturnya ini masif. Balik lagi kita bicaranya endurance ya, istiqomah. Harus konsisten terus-menerus sampai tahapan-tahapan seperti apa. Kalau bahasa teman-teman sebelah itu kan pengkaderan, kayak gitu itu. Pengkaderan kan nggak harus anak muda, Gus. Orang yang baru hijrah gitu istilahnya, baru masuk di kader, diajak ngobrol bagaimana. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu Syafi'i itu untuk wudu itu fikihnya seperti ini. Ada beberapa yang sudah masuk ke sana namun masih belum berani untuk menyampaikan. Nah, diajak untuk bagaimana mereka berani untuk menyampaikan. Termasuk sebenarnya kalau kita bicara dari sisi mencari uang ya Gus ya. Duit itu kan menarik bagi semua orang. Siapa sih uang sih orang gak kelem dari duit dan dia. Itu bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk masuk ke masing-masing segmen. Diajak, ayo tak ajari caranya untuk jadi konten kreator. Ini luar biasa kan ya, kalau kita bicara environment kan luar biasa. Ada 3 kamera, ada lighting, ada seperti ini, orang taunya wah ini pasti mahal. Harganya berapa? Terus cara ngomongnya bagaimana? Sesekali kita ngajak santri-santri, kita ngajak anak muda yang ingin jadi konten kreator, ingin buat podcast.
kunjungan ke sini misalnya. Gimana Mas Tori? Kunjungan ke sini sama Gus Hamid datang ke sini untuk TV9, jadi TV9 untuk melihat oh ternyata caranya begini, bagaimana setting mixernya, bagaimana di laptopnya, bagaimana Mbak Sinten Asmani pun Mbaknya itu jaga di situ untuk melihat kita, untuk menjaga kamera dan segala macam. Nah ini yang perlu sesekali kita ajak mereka untuk melihat secara langsung, tidak hanya sekedar teori. Kameranya harus menggunakan kamera ini, dicatat habis itu lupa. Tapi kalau pegang kayaknya itu akan menarik. Melihat langsung, bahkan kalau perlu dia menjadi sebagai salah satu inilah ya, tim, bukan narasumber lah ya, tim, sebagai timnya atau apa, tim support ya. Itu kalau menurut saya seperti itu Gus. Kalau bisa kita mulai ya, ayo kita mulai. Dan yang menarik lagi Mas, bagaimana caranya agar kita cepat mendapatkan rupiah di situ? Nah, ini yang ditanyakan. Apa yang harus kita lakukan Mas dengan dunia yang seperti sekarang ini? Saya memperhatikan podcastnya Vindes, tahu ya? Vincent Desta. Ya. Itu kan orang-orang famous ya, karena memang mereka punya masa, punya fans dan segala macam. Itu yang namanya Desta, asal muasalnya dia kan nggak mau jadi podcast, itu nggak mau. Akhirnya dipaksa ngobrol-ngobrol sebentar, ya kayak ngobrol-ngobrol nongkrong seperti ini, santai ini, walaupun tanpa mic seperti ini, dia pakai clipboard gitu ya. Awal-awalnya mereka mungkin dapatnya dari monetize iklan seperti itu. Tapi sekarang pendapatan terbesarnya malah dari situ. Bukan, dari iklan. Malah dari iklan. Toyota masuk, mobil masuk, kemudian apalagi itu tempoh hari itu saya melihat Aqua ya, apalagi itu banyak masuk. Jadi sekarang jadi endorser. Ini yang kasihan para TV. TV-nya kan akhirnya nggak dapat. Cuma TV ya bisa melakukan hal yang seperti ini juga. Bisa melakukan podcast seperti ini juga ya. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi itu yang kita bicara. Satu, ketika menampilkan, tadi saya sampaikan ke Gus Hamid, Gus coba lihat salah satu channel gitu ya, yang dia dengan cepat sekali bisa dapat viewer sampai 20 juta Mas. 20 juta. Ya karena YouTube saya itu kan premium, saya nggak pernah dapat iklan, saya nggak tahu iklan seperti apa. Kalau orang telco kan premium ya. Iya. Jadi kita nggak tahu tempat iklan. Tapi kalau kita bicara 20 juta, kita bisa membayangkan monetasnya dia seperti apa. Padahal itu dia ngambil dari sana-sana, dari demand-nya orang Indonesia yang seneng sekali mencari informasi perang Rusia Ukraina. Tapi dari sisi chatnya, karena Islamnya di sana. Dari sisi chatnya, bahkan disampaikan bahwa chatnya ini kalau maulid ya maulid, karena alusunah banget lah ya, alusunah. Kemudian sholatnya dan segala macam, syafi'i dan segala macam seperti itu. Jadi membuat mengambil potensi dari curiosity-nya, dari penasarannya warga net terutama di Indonesia, yang muslim terutama untuk ambil si chatnya. Nah, chatnya itu seperti apa Mas kalau menurut mereka itu Mas? Nah, dibayangkan mereka ini disambung-sambungkan. Apakah benar ini kita bicara tentang nanti akan kiamat itu antara orang Syam sama orang Islam, akan bla-bla seperti itu. Nah, ini rasanya bisa menjadi salah satu pencerahan kalau kita bisa masuk. Sebenarnya seperti ini loh di Al-Qur'an. Tapi dengan isu yang tadi kita bicara driving the wave ya. Iya. Saya lihat dia mendapatkan 20 M, kalau di YouTube kan 20 M ya. 20 juta viewers itu hanya dalam waktu 4 bulan. Kita bisa melihat, bisa menghitung monetasnya seperti apa. Bagaimana penasarannya orang Indonesia terkait perang Rusia dan Ukraina, tapi dari jalur judge-nya. Betul. Yang satu adalah demand-nya, kita harus peka terhadap demand yang ada saat ini. Kalau kemarin kan ada demand tentang kriptonik ya, Bitcoin dan segala macam. Kemudian ketika pecah perang Rusia Ukraina, demand-nya terkait dengan judge-nya sebagai pasukan yang membantu Rusia dan segala macam. Ukraina ternyata juga ada sholat Idul Fitri kemarin. Jadi kan menarik ya. Jangan perhatikan ada namanya Mardegomovic ya, tahu ya, Bosman ya. Itu Bosman tuh berapa kali podcastnya dia menyampaikan tentang perang Ukraina Rusia loh. Gila ya. Jadi dia mencari konten seperti itu. Ya. Demand satu. Nah, apapun itu, kalau kita bicara tentang tadi demandnya saat ini mungkin Rusia ya, kemudian nanti
ada demand yang terkait bagaimana kenapa sih kok di Indonesia sama di Arab Saudi itu ketika mulai bulan Ramadan, Arab Saudi sudah Ramadan tapi Indonesia kok belum. Mungkin perlu diceritakan tentang bagaimana sih melihat bulan itu, ya, hilal dan segala macam seperti apa, ilmunya tentang falak seperti apa. Atau yang saat ini sedang tren di Indonesia saat ini apa sih? After mudik balik, ya apa yang keunikannya. Kemarin yang viral itu tentang tulisan-tulisan yang dibawa oleh pemudik. Kan dia bikin tulisan di belakang motor. Betul. Dan itu diambil oleh salah satu media yang punya banyak cabang. Apa gitu? Saya sebutkan saja Tribun Medan, Tribun Bali itu kan mereka mengambil demand seperti itu. Angle-nya receh tapi ya unik gitu, unik. Bedanya kalau yang tadi channel yang saya sebutkan aja Info Komando. Info Komando itu dia videonya itu sampai di angka 15 menit. 15 menit ya? 15 menit. Kalau Deddy Corbuzier, kalau Naswa itu kan 30-an ya, 30 menit. Itu 15 menit. Tapi kalau Tribun itu hanya sekitar 5 menitan. Betul. Artinya apa? Ini kan kita bicara segmennya berbeda-beda. Iya. Kita tentukan segmen yang akan diambil itu seperti apa. Kalau bicara TikTok kan memang ada batasan berapa menit? Satu menit ya TikTok itu ya. Gak sampai 15 menit pokoknya. Saya lupa lah TikTok itu. Ada batasannya maksimal seperti apa itu TikTok. Nah ini sebenarnya sudah dikasih clue-nya sama TikTok itu. Kalau kamu ingin dilihat sama banyak orang, jangan terlalu panjang. Itu sebenarnya seperti itu. Kecuali memang podcastnya ditunggu-tunggu banget ya. Ya, kayak tadi yang Jiren ceritakan tadi. Ya, ditunggu-tunggu banget dan menjadi itu satu demand. Yang kedua, bagaimana kita dalam tanda petik memasarkannya, kolaborasinya di Twitter, di Facebook, di TV apa di media dan segala macam, memasarkannya dengan hashtag dan lain-lain dan segala macam, sehingga bisa menjadi trending di YouTube. Kita bisa pasang ads juga di YouTube. Bisa ketika dibuka di home itu bisa langsung pasang di depan, di atas dan seterusnya seperti itu. Kalau kita bicara pemasaran, orang kan tampilnya pemasaran itu kan rumusnya ada 4 AIDA. Awareness, interest, desire, sama attraction. Awareness itu tentang panca indera. Desire ini tentang interest itu tentang logika. Untungnya apa saya melihat itu, memuaskan itu ya. Kalau untuk desire itu tentang hati. Informasi dari orang kok banyak bicara tentang Rusia, tentang Ukraina, kok saya nggak tahu gitu istilahnya. Rasanya kan aneh. Kok bicara tentang Ramzan Kadyrov, katanya Muslim, kok saya nggak tahu. Wah, saya cari-cari kayak gitu itu. Terakhir kan juga ada yang keteruannya antara Andika sama itu kan juga itu ya. Triswaka. Yang terakhir adalah attraction. Attraction itu orang langsung melakukan klik melihat seperti itu. Kita bicara awareness dulu, Gus. Awareness itu tampilannya kita perhatikan tampilannya itu selalu ada kata-kata yang membuat orang ingin ngeklik. Kata-kata kunci ingin ngeklik. Membuat orang penasaran. Sesuai dengan demand-nya. Demand-nya. Kalau terlalu berat kadang-kadang orang juga ya karena memang kalau secara segmennya religi beda ya. Contoh gini aja deh, potongan-potongan video-videonya Kiai Husain Ilyas Mojokerto, Gus Baha itu selalu ada yang potong-potong kan, walaupun cuma suara doang. Ternyata gitu bahasanya. Betul. Lailatul Qadar itu kuncinya di membuat orang penasaran, mencari, diklik. Aji-aji pecah rogo atau apa gitu ya. Bagaimana ketika Kiai Husain ketemu sama Nabi Khidir dan segala seperti itu. Itu orang akan mencari, penasaran. Bagaimana kita bicara Buya Arasy Hasim. Ulama muda yang saat ini yang sekarang lagi viral. Bukan karena beliaunya, karena beliau juga nggak punya tim untuk YouTube, nggak punya tim untuk content provider, tapi masjid-masjidnya yang itu membuat konten-konten dan segala macam dengan kata-kata seperti itu. Mengenal ruh kayak gitu. Awareness-nya adalah yang bisa memicu orang untuk interest logikanya. Saat ini saya sedang mendalami sesuatu, saat ini sedang penasaran sama sesuatu, saya ketemu dengan awareness ini. Ketemu interest-nya. Desire-nya adalah ketika hatinya dia klik dengan apa yang dia inginkan, yang dia penasarkan, bahkan yang dia sedang jengkelkan di hati. Dan mendukung, memuaskan apa yang ada di hatinya itu desire. Jadi dia itu sudah punya hipotesis dan itu mendukung hipotesisnya. Betul. Memuaskan hipotesisnya. Saya selalu membuat jargon gini. Susah untuk kasih tahu 2 orang.
orang yang sedang jatuh cinta dan orang yang sedang membenci. Betul. Kalau orang jatuh cinta sama seseorang dikasih tahu apapun tetap jatuh cinta, tetap baik. Cara orang dulu tayayam rasa coklat. Orang dulu. Kalau yang membenci dikasih tahu apapun tetap akan benci, walaupun kasih baik. Itu sesuai dengan kata-kata Sayyidina Ali ya. Orang yang mencintaimu tidak butuh bukti, dan orang yang membencimu tidak akan cukup dengan bukti yang Anda lakukan. Ini yang kita sedang sebenarnya ada hal-hal seperti yang saat ini menjadi pro kontra, dan akan setiap saat selalu ada pro kontra. Contoh sekali terkait dengan tol aja, jalan tol, terkait terlepas dari pro kontra dari si politiknya dan segala macam, tapi itu ada demand. Ada demand yang membuat orang jadinya, oh ternyata ada tol baru yang dibangun untuk lintas selatan, ada tol baru yang dibangun sampai ke Cisumdawu dan segala macam dan lain-lain. Yang terakhir adalah attraction. Kalau attraction ini bagaimana dia juga bisa penasaran untuk ngeklik link-link yang lainnya, yang related. Jadi ketika dia ngeklik di situ dia bisa related kemana. Ada satu channel, bukan satu channel, ada banyak channel sekarang yang menarik, yang saya suka penasaran adalah istilahnya gini, sinopsis film-film terbaik. Jadi dia membuat potongan-potongan film. Contoh film John Wick. John Wick 3. Aku nonton itu, Mas. John Wick 3 ini adalah gini. Nonton saya sampai selesai. Dia cuma 5 menit, 15 menit menceritakan tentang yang beberapa jam. Betul. Menceritakan yang beberapa jam hanya dengan 15 menit. Dan itu ada loh buat seperti itu. Betul. Dan laris. Dan viewernya banyak. Oke. Apa artinya passion yang kita punya, kita cari dengan kreativitasnya, kemudian kita lihat demandnya terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya saya seneng nggak sih dengan hal itu? Terus ya memang ada ilmunya. Untuk awareness itu harus ilmunya seperti apa. Misalnya dengan kata-kata tadi, foto-fotonya tidak menghadap ke depan, ketika ditampilkan di depan, jadi bukan foto ya gitu, bukan. Betul, kita lagi berbicara atau lagi debat atau lagi kalau lihat ya di Corbusier itu kan lagi apa ya, lagi tinju, kayak semacam emosi wajahnya itu, di foto, di capture, jadikan sebagai thumbnail di depan itu, thumbnailnya itu. Nah, hal seperti ini yang perlu kita pelajari. Apapun itu ya yang kita sampaikan, yang jelas pesan banyak ulama, yang jelas memang harus ada adabnya. Harus ada etikanya. Jangan sampai terus gara-gara kita ingin mengejar viewers, konten kreator malah mengabaikan. Jadi naudzubillah min dzalik, kemarin yang terjadi yang ada menginjak-injak Al-Qur'an dan lain-lain. Terus sok-sokan untuk mencegat truk, akhirnya dia ketutup dan mati. Nah di Medan itu kan ada hanya gara-gara konten. Dan atau juga yang bahkan berurusan dengan hukum, misalnya nantang-nantang, teriak-teriak emosi dan segala macam yang gak jelas seperti itu. Janganlah. Jangan hanya gara-gara konten terus akhirnya jadi susah sendiri kita. Terakhir, Mas, apa pesan untuk teman-teman, terutama muslimah untuk menghadapi era digital seperti ini, seperti apa? Satu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kita berbicara tentang belajar, mencari ilmu, ya diniatinya ya tidak hanya dari si dunia ya, diniatinya juga ada lillahi ta'alanya juga di situ, biar dapat unsur ibadahnya juga. Yang kedua, jangan pernah berpuas dengan kondisi yang ada saat ini. Podcastku wis akeh viewer-e, wis aku gak perlu lagi. Saat itulah kalau Anda sudah merasa pintar, saat itu Anda menjadi orang bodoh. Saat Anda merasa sudah kaya, saat itulah Anda menjadi orang miskin. Dan seterusnya. Dan yang ketiga ya kuriusnya harus diasah. Agar kita passionnya terus. Yang namanya penasaran itu kan nggak apa ya, energi kita kan lebih. Dulu waktu kita mau mendapatkan mantan pacar kita, alias istri kita gitu kan ya, walaupun hujan panas kita nunggu 2 jam 3 jam gak urus. Saya kira diajak belanja iya sih. Oke. Lebihnya gak urus. Tanteni, karena penasaran. Wah, arek iki rek tanteni. Hanya sekedar ketemukannya gue seneng. Karena penasaran. Energi yang tidak bisa terukur besarnya adalah penasaran. Seberapa penasaran kita ketika kita nanti di alam barzah, di akhirat nanti ketemu sama Kanjeng Nabi, sehingga kita terus bersemangat ibadah. Itu penasarannya di situ.
salah satunya kalau kita bicara dari sisi ukhrawinya ya. Kalau dari sisi duniawinya, bagaimana saya bisa membuat konten yang saya buat ini menjadi ya nggak harus viral lah, tapi paling tidak dalam waktu 4 bulan bisa mendapatkan 1 juta viewers. Penasaran, terus berusaha belajar dan segala macam. Tentu saja harus ada adab. Jangan lupa ketika kita memberikan meng-share sesuatu yang akhirnya memicu orang untuk melakukan sesuatu yang buruk, dosanya kan ikut kita juga kan. Naudzubillah, jariyahnya naudzubillah. Oke Mas. Gitu kurang lebih Gus. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Mas Dodi. Beliau itu seorang santri yang teknokrat, seorang teknokrat yang santri. Demikian tunggu podcast Dunia Santri selanjutnya. Saya Abdul Hamid, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.